Selamat pagi sahabat Infocom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Kayla Putri Cahaya, yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Rumah produksi kulit dimsum Mangden merupakan tempat yang memproduksi kulit dimsum untuk memenuhi kebutuhan para penjual makanan yang berlokasi di Cibadak, Tanah Sereal, Kota Bogor. Berikut liputannya untuk Anda. Pernah gak sih kalian kepikiran bikin dimsum, somai, atau pangsit? Itu awalnya dari kulit yang bagus juga loh. Nah, kalau kalian lagi cari tempat kulit yang fresh dan kualitasnya oke di daerah Bogor, kalian harus tahu sama rumah produksi kulit dimsum Mangden. Di sini proses bikin kulitnya benar-benar diperhatikan dari awal, mulai dari pemilihan tepung yang bagus, lalu diproses pakai alat supaya hasil kulitnya tipis, lembut, namun tetap kuat dan gak gampang robek pas dipakai. Dan di sini juga gak hanya tersedia kulit saja, ada juga mie yang cocok banget untuk mie ayam, bakmi, ataupun olahan mie lainnya. Tekstur mie yang kenyal dan tidak gampang putus waktu direbus. Jadi buat kalian yang pengen hasil dimsum, somai, pangsit, ataupun mie yang bagus, jangan asal pilih kulit ya. Langsung aja datang ke rumah produksi kulit dimsum Mangden. Tempatnya juga gampang dicari, ada di Jalan Kampung Kupu-Kupu, Gang Jarum, nomor 3, RT 03, RW 08, Cibadak, Tanah Sereal, Kota Bogor. Di Ciamas Bogor, ada rumah produksi sepatu sendal anak yang masih dibuat oleh para pengrajin lokal. Lewat proses yang teliti, mereka menghasilkan produk berkualitas yang siap dipasarkan. Berikut liputannya untuk Anda. Hai Sobat Infocom, kadang kalian penasaran gak sih sama buatan sendal anak kecil yang lucu imut dengan brand lokal, harga terjangkau, dan kualitas yang oke. Nah, hari ini aku bakal ajak kalian ke produksi sendal anak kecil yang ada di depan aku tuh. Kalian ada terus yuk. Akhirnya ketemu juga, ini dia nih tempatnya. Yuk kita ke dalam. Nah, sahabat Infocom, sekarang aku udah ada di dalam nih. Aku lihat banyak banget sendal-sendal yang udah pada jadi dan itu lucu-lucu banget. Dan lihat deh. Sebelum pembuatan sepatu, berbagai bahan disiapkan terlebih dahulu. Ada bahan untuk bagian atas sepatu, sol, benang, lem, dan beberapa bahan lainnya. Seperti apa perubahannya? Semua berawal dari proses sederhana, tapi dikerjakan dengan teliti sampai jadi sepatu yang siap dipakai. Setelah aku lihat sendal-sendal yang udah pada jadi nih, yang imut-imut, dari tadi aku salfok nih sama yang di belakang. Kira-kira pada ngapain sih? Permisi Pak. Iya, Ini kira-kira lagi ngapain nih? ini proses pembentukan sepatu dengan dari dari upper ke tukang setikan. Biasanya sehari itu berapa kali pengerjaan sih?
Kalau sehari itu paling kita 40 pasang. Bagian sol mulai dipasang. Di sini ada proses pemberian lem dan penyatuan antara bagian atas dengan sol. Sepatu dicek lagi mulai dari sisa benang, lem yang berlebih, sampai bagian-bagian yang masih kurang rapi. Semuanya dibenerin supaya hasil akhirnya lebih bersih dan enak dilihat. Saya merintis usaha bengkel sepatu pada tahun 2000 di bulan Juli. Untuk saat ini paling banyak 80 pasang sepatu atau sandal. Dari mulai sandal, sepatu bustong atau sandal bustong, serta flat shoes. Setelah selesai semua di packing, di dus, sepatunya dikirim ke grosir Pasar Anyar, yaitu grosir sepatu Paris. Sepatu yang sudah selesai kemudian dikemas dan dipersiapkan buat dikirim. Dari tempat produksi Ciamas Pintu Ledeng, sepatu ini nantinya dikirim ke toko aslinya, yaitu toko sepatu Paris. Nah, sahabat Infocom, itulah bagaimana cara pembuatan sandal sepatu anak kecil yang imut-imut di bengkel sepatu dan sendal Bos Aceng. Saya Nadifa Khaira serta juru kamera Hanifah Fauzia melaporkan untuk kabar sekolah. Salah satu usaha yang cukup menjanjikan dan banyak dilakukan masyarakat, selain bisa memenuhi kebutuhan pangan, juga bisa menjadi peluang usaha, yaitu budidaya ikan. Berikut liputannya untuk Anda. Di balik sejuknya udara kota Bogor, tepatnya di kawasan Cibalagung, Kecamatan Bogor Barat, tersimpan pusat aktivitas perikanan air tawar yang krusial. Tak hanya menjadi kawasan pemukiman dan pendidikan, Cibalagung menjadi salah satu titik sentra riset, perbenihan, dan inovasi budidaya ikan air tawar di Jawa Barat. Air yang melimpah dari aliran sungai sekitar kawasan Bogor menjadi Cibalagung habitat yang sangat ideal bagi komoditas ikan air tawar, seperti ikan nila, ikan mas, hingga gurame. Namun, keberhasilan di sini bukan sekadar karena ketersediaan air, melainkan penerapan inovasi budidaya yang ramah lingkungan. Ikan yang dibudidayakan di instalasi perikanan di Balagung ini ada satu ikan nila pertama, ada nila hitam. Nila hitamnya kita menggunakan nila nirwana. Kita udah sampai nirwana 4 di sini. Ya, terus kemudian ada nila nivi, nila merah nivi itu. Kemudian kita ada ikan mas. Ikan masnya ikan mas Majalaya. Dan ada ikan mulai ini ikan lele sangkuriang. Ini sudah mulai pengadaan induknya. Itu yang banyak di sini. Biasa aja perawatannya. Di sini ada beberapa teknologi yang digunakan. Salah satu metode yang terus digalakan di Cibalagung adalah sistem bioflok. Dengan memanfaatkan mikroorganisme baik, sistem ini mampu menghemat penggunaan air hingga 90% dan menekan kebutuhan pakan pelet. Artinya, pembudidaya tidak hanya hemat lahan dan biaya produksi, tetapi juga mampu meningkatkan padat tebar ikan secara optimal tanpa mencemari lingkungan. Di tempat ini bukan sekedar tempat produksi, melainkan laboratorium terbuka, pelatihan, magang mahasiswa, hingga perdampingan kelompok pembudidayaan ikan yang rutin digelar di sini. Inovasi dari Balai Riset langsung menyerap ke tingkat peternak lokal.
Cibalagung, kita belajar bahwa modernisasi perikanan tak harus merusak alam. Dengan riset teknologi tepat guna dan semangat kolaborasi budidaya ikan air tawar bisa menjadi penopang utama ketahanan pangan masa depan. Cibalagung, Kota Bogor, melangkah menuju perikanan budidaya yang berkelanjutan dan berdaya saing. Informasi tadi sekaligus penutup kabar sekolah hari ini. Saya Kela Putri Cahaya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.